Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Yunitasyan dengan NIM 23329133. Saya berasal dari mata kuliah Prodi Pendidikan Ilmu Agama Islam. Baiklah, yang terhormat kepada Bapak Dr. Hanif Al-Kadri SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan dalam video ini mengenai administrasi peserta didik. Yang mana yang pertama materinya yaitu mengenai definisi peserta didik. Apa sih administrasi peserta didik? Yaitu adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Administrasi peserta didik dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang lebih efektif. Tugas kepala sekolah dan para guru adalah memberikan layanan dengan memperlihatkan apa yang dibutuhkan, dirasakan dan dicita-citakan murid dalam batas kewenangan, keinginan serta peraturan dan ketentuan sekolah yang berlaku. Administrasi peserta didik merupakan kegiatan pencatatan murid dari proses penerimaan hingga murid tamat dari sekolah atau keluar karena pindah sekolah atau sebab lain. Adapun hak-hak dan kewajiban dari peserta didik yaitu yang pertama, mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua yaitu mereka mendapatkan kesempatan belajar yang adil dan merata. Yang ketiga yaitu mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang keempat yaitu mereka dapat menjalankan kewajiban belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati guru dan staf di sekolah, dan menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan di sekolah. Berikutnya yaitu mengenai tujuan administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik bertujuan untuk mengelola data dan informasi siswa secara sistematis guna mendukung kelancaran pendidikan. Hal ini mencakup pencatatan identitas dan data akademik, pengelolaan penerimaan serta registrasi ulang siswa, penyusunan jadwal dan pemantauan kegiatan sekolah, serta evaluasi perkembangan siswa, pengarsipan dokumen penting, serta menyediakan layanan bimbingan dan konseling demi kesejahteraan dan keberhasilan belajar siswa. Berikut tujuan yang lebih efektif yaitu yang pertama, mencatat identitas dan data pribadi siswa, nama tempat tanggal lahir, alamat, dan informasi orang tua, serta mengelola data akademik seperti nilai kehadiran dan presentasi siswa. Yang kedua yaitu mengatur proses penerimaan siswa baru serta melakukan registrasi ulang bagi siswa lama agar keberlanjutan pendidikan dapat lebih terjamin. Dan yang ketiga yaitu menyusun jadwal pelajaran ujian dan kegiatan ekstrakurikuler serta memonitor perkembangan akademik dan partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah. Yang terakhir yaitu menyediakan data untuk evaluasi perkembangan siswa serta mengelola laporan akademik seperti rapor dan sertifikat kelulusan guna memastikan pencapaian pendidikan yang optimal. Baiklah, materi berikutnya yaitu mengenai proses perencanaan peserta didik. Yang pertama yaitu prosesnya yaitu analisis kebutuhan, yaitu dengan menentukan jumlah peserta didik berdasarkan kapasitas lembaga, dengan tujuan yaitu pastikan jumlah peserta didik sesuai dengan kemampuan lembaga. Langkahnya yaitu dengan menilai kapasitas fisik lembaga dan rasio ideal antara peserta didik dan tenaga pendidik. Yang kedua yaitu mempertimbangkan sarana dan prasarana dan tenaga pendidik.
Tujuannya, pastikan semua aspek yang mendukung proses pembelajaran tersedia dan berfungsi dengan baik. Langkahnya yaitu meninjau ketersediaan sarana pendidikan, prasarana, dan kompetensi tenaga pendidikan. Yang kedua yaitu rekrutmen. Uh, Rekrutmen itu yaitu menarik calon peserta didik yang memenuhi standar. Tujuannya yaitu merekrut peserta didik yang memiliki potensi dan kemampuan. Langkahnya seperti menetapkan kriteria seleksi, melakukan promosi, dan mengadakan tes seleksi. Materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip rekrutmen peserta didik. Yang pertama itu menilai berdasarkan kelengkapan dan pemenuhan syarat. Sebuah proses seleksi yang objektif memastikan bahwa setiap calon peserta didik dinilai berdasarkan kriteria yang jelas dan terukur. Ini melibatkan pengumpulan data yang komprehensif terhadap setiap calon, termasuk nilai akademik, pengalaman, dan keterlibatan ekstrakurikuler. Yang kedua yaitu transparan. Memberikan informasi yang jelas tentang proses seleksi. Transparan dalam proses seleksi berarti bahwa semua langkah dan kriteria yang digunakan untuk menilai calon peserta didik diungkapkan secara terbuka. Informasi tentang tahapan seleksi, kriteria penilaian, dan timeline harus dikomunikasikan dengan jelas kepada semua calon. Selain itu, hasil seleksi dan alasan dibalik keputusan juga harus dapat diakses oleh calon yang terlibat. Yang ketiga yaitu akuntabel, bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Akuntabilitas dalam proses seleksi berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan harus bertanggung jawab atas hasilnya. Ini melibatkan pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap proses seleksi untuk memastikan bahwa kriteria dan proses diikuti dengan benar. Yang keempat yaitu non-diskriminatif, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon peserta didik. Proses seleksi yang non-diskriminatif memastikan bahwa tidak ada calon yang dikecualikan atau diberi perlakuan tidak adil berdasarkan faktor-faktor seperti ras, agama, jenis kelamin, status sosial, atau kondisi fisik. Dan dengan menerapkan kriteria ini, proses seleksi peserta didik dapat menjadi lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab, serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon untuk berpartisipasi dan berhasil. Berikut materi yang selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan sistem zonasi. Baiklah, kita akan membahas yang pertama yaitu mengenai kelebihan. Yang pertama, kelebihannya yaitu memberikan akses dan keadilan terhadap pendidikan. Sistem seleksi yang baik dapat memastikan bahwa semua calon peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Ini melibatkan penggunaan kriteria yang objektif dan transparan, sehingga tidak ada calon yang dikecualikan atau diberi perlakuan tidak adil. Yang kedua yaitu mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Sistem seleksi yang efektif dapat membantu mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah dengan menempatkan siswa berdasarkan kemampuan dan potensi mereka, bukan berdasarkan faktor seperti status sosial atau lokasi geografis. Sistem ini dapat memastikan bahwa semua sekolah memiliki siswa yang beragam dan berpotensi tinggi. Yang ketiga yaitu memberikan kesempatan bagi masyarakat lapisan bawah. Sistem seleksi yang inklusif dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas. Dengan menghilangkan hambatan ekonomi dan sosial, sistem ini dapat membantu mengangkat derajat sosial masyarakat lapisan bawah.
Anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat bersaing secara adil dengan anak-anak dari keluarga yang lebih mampu, sehingga mereka memungkinkan mereka untuk meraih prestasi akademik dan memiliki peluang yang lebih baik di masa depan. Hal ini juga mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan mobilitas sosial. Selanjutnya yaitu mengenai kekurangannya. Yang pertama yaitu tetap ada di sekolah dengan pendaftaran sepi. Meskipun sistem seleksi dapat membantu memperbaiki distribusi siswa, masih ada kemungkinan bahwa beberapa sekolah akan mengalami pendaftaran yang sepi. Hal ini dapat terjadi karena faktor-faktor seperti lokasi sekolah yang kurang strategis, reputasi sekolah yang kurang baik, atau kurangnya fasilitas yang memadai. Yang kedua yaitu munculnya kecurangan dalam proses pendaftaran. Sistem seleksi yang tidak sempurna dapat membuka peluang bagi kecurangan dan manipulasi. Beberapa orang tua atau calon siswa mungkin mencoba untuk memanipulasi proses pendaftaran dengan cara-cara yang tidak etis, seperti memasukkan dokumen atau memberikan suap pada sekolah. Dan yang terakhir yaitu menurunkan motivasi belajar siswa dan kinerja guru. Dalam beberapa kasus, sistem seleksi yang tidak efektif dapat menyebabkan penurunan motivasi belajar siswa dan kinerja guru. Jika siswa merasa bahwa proses seleksi tidak adil atau tidak transparan, mereka mungkin kehilangan motivasi untuk belajar. Demikian pula, guru yang merasa bahwa sistem seleksi tidak mendukung upaya mereka untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat kehilangan semangat untuk mengajar. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pendidikan serta secara keseluruhan ada mengurangi efektivitas sistem seleksi. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan ini, pihak yang terlibat dalam proses seleksi peserta didik dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat untuk memaksimalkan manfaat dan mengurangi risiko yang terkait dengan sistem seleksi. Materi berikut yaitu mengenai pembinaan peserta didik. Yang pertama yaitu layanan bimbingan dan konseling. Layanan ini membantu siswa yang mengatasi masalah akademik dan pribadi dengan dukungan dari tenaga profesional, yaitu dengan konselor membantu siswa mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan, merencanakan karir, serta mengatasi stres dan konflik. Tujuannya adalah untuk mengembangkan ketahanan emosional dan keterampilan sosial siswa. Yang kedua yaitu layanan perpustakaan. Perpustakaan menyediakan akses ke sumber belajar berkualitas, termasuk buku dan sumber digital. Ruang belajar yang nyaman dan layanan dukungan teknis membantu siswa belajar dengan efektif. Program seperti klub membaca juga ditawarkan untuk meningkatkan minat baca dan keterampilan penelitian. Yang tiga yaitu layanan kantin. Kantin menyediakan makanan dan minuman sehat bagi siswa dan staf. Fokus pada kesehatan dan kebersihan makanan sangat penting, dengan menu yang memenuhi kebutuhan gizi dan memperhatikan diet khusus. Ini mendukung pola makan seimbang dan gaya hidup yang lebih sehat. Yang terakhir yaitu layanan kesehatan. Layanan kesehatan di sekolah menyediakan fasilitas dan tenaga medis untuk memastikan kesehatan siswa. Ini mencakup pemeriksaan kesehatan, edukasi kesehatan, dan pencegahan penyakit. Layanan ini juga mendukung kesehatan mental siswa dan membantu mereka tetap sehat dan siap dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, dari materi yang sudah saya sampaikan dapat disimpulkan yaitu bahwa administrasi peserta didik merupakan komponen penting dalam manajemen pendidikan yang memerlukan perencanaan dan pembinaan yang matang. Proses rekrutmen dan pembinaan peserta didik harus dilaksanakan secara objektif,
transparan, dan non-diskriminatif untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sistem zonasi memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu diperhatikan dalam implementasi. Baiklah, hanya itu presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangan salah, mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.